Selamat sore, selamat malam, dan selamat siang, teman-teman. Ya, perkenalkan, saya adalah Krisna Yoga Praditya. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen UKI yang saat ini sedang belajar tentang manajemen risiko keuangan. Nah, terkait dengan manajemen risiko keuangan, ada beberapa hal yang menarik di dalamnya. Salah satunya adalah terkait dengan corporate finance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan corporate finance? Corporate finance ini adalah berbicara tentang bagaimana perusahaan ini mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, tentunya dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal yang melekat dengan corporate finance ini. Yang pertama yaitu berbicara terkait dengan abnormal performance. Apa sih yang dimaksud dengan abnormal performance? Abnormal performance ini adalah kinerja keuangan yang menyimpang dari ekspektasi atau benchmark. Nah, beberapa hal terkait dengan abnormal performance ini adalah terkait dengan market model, yaitu mengukur bagaimana hubungan return saham dengan indeks pasar. Yang kedua kemudian ada Sharpe Index, yaitu mengukur excess return terhadap risiko total. Kemudian yang ketiga Trainer Measure, yaitu berbicara tentang mengukur excess return terhadap risiko sistematis atau kita biasa menyebutnya dengan beta. Lalu kemudian Jensen Measure, yaitu mengukur abnormal return terhadap CAPM. Dan yang terakhir adalah Appraisal Ratio, yaitu rasio kinerja aktif terhadap risiko aktif. Nah, lalu kemudian yang kedua, tentunya hal ini dalam corporate finance ini juga tidak lepas dari yang namanya fraud. Nah, apa sih fraud itu? Fraud itu adalah tindakan kecurangan atau penipuan dalam keuangan. Contohnya seperti korupsi, penyalahgunaan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan juga beberapa hal yang lain. Nah, tentunya fraud ini itu terjadi karena yang pertama ada peluang, yang kedua ada rasionalisasi atau pelumrahan begitu, lalu kemudian ada arogansi, lalu kemudian ada kompetensi begitu, lalu kemudian ada karakter, dan yang ketiga ada kebutuhan. Itulah yang mempengaruhi bagaimana fraud itu bisa terjadi, dan keenam poin itu disebut dengan fraud hexagon atau 6 faktor pendorong terjadinya fraud. Nah, tentunya ketika fraud itu tidak diinginkan dalam sebuah perusahaan karena dapat mengganggu tujuan perusahaan, maka perlu dikendalikan. Langkah awalnya adalah identifikasi titik rawan, kemudian nilai kemungkinan dan dampak di titik rawan itu, lalu kemudian rancang pengendaliannya. Salah satu mitigasi yang bisa dilakukan adalah whistleblowing system untuk pelaporan pelanggaran internal. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada saham dan penilaian saham. Nah, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan nilai dan mencapai tujuan, perusahaan ini perlu memperhatikan saham dan juga penilaian saham. Nah, definisi dari saham dan penilaian saham ini sendiri adalah penilaian nilai wajar saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Lalu kemudian di dalamnya ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental ini berbasis kinerja keuangan, rasio, proyeksi bisnis. Sedangkan analisis teknikal ini merupakan analisis yang berbasis pada pola pergerakan harga dan volume pasar. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah tentang ekuitas dan leverage finansial. Nah, ekuitas dan financial leverage ini adalah pengelolaan antara modal sendiri, equity, dan utang. Satu yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah IPO. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam IPO? IPO ini adalah penjualan saham pertama oleh perusahaan kepada publik begitu. Ada 6 tahapan dalam IPO itu sendiri. Yang pertama yaitu
persiapan internal perusahaan, kemudian kedua penunjukan underwriter, due diligence, lalu kemudian pendaftaran ke OJK, lalu kemudian book building, dan yang keenam adalah listing di bursa atau pendaftaran. Tentunya dalam konteks financial leverage ini merupakan bagaimana perusahaan itu menggunakan utang untuk meningkatkan pengembalian. Tapi ada juga risikonya, yaitu jika tidak dikelola hati-hati maka ya bisa berdampak buruk bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, lalu kemudian yang terakhir terkait dengan corporate restructuring dan international financing. Nah, restrukturisasi organisasi dan pendanaan lintas negara ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Nah, jenis-jenis strategi yang dipakai dalam restrukturisasi organisasi yaitu terkait dengan merger dan akuisisi. Ini berbicara tentang bagaimana perusahaan ini melakukan penggabungan atau pengambil alihan perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua adalah divestasi dan spin-off, berbicara tentang pelepasan unit usaha. Lalu kemudian restrukturisasi keuangan, ini berbicara tentang penataan ulang utang dan juga refinancing begitu ya. Lalu kemudian restrukturisasi organisasi berbicara tentang perubahan struktur dan manajemen. Lalu kemudian krisis organisasi berbicara tentang penanganan darurat karena konflik, fraud dan juga lain-lain. Lalu kemudian yang terakhir adalah debt to equity swap, yaitu berbicara tentang konversi utang menjadi saham. Nah, tentunya dari corporate finance ini kita bisa melihat bahwa sangat kompleks sekali, berbicara tentang bagaimana perusahaan itu mencapai tujuannya. Tapi setidaknya melalui pembicaraan saat ini kita bisa melihat begitu kompleksnya risiko keuangan dan juga cara menanganinya. Pendekatannya melalui aspek analitis, struktural dan preventif. Dan tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan dan integritas keuangan perusahaan. Itu terkait dengan corporate finance, teman-teman. Kiranya segala sesuatu yang telah kita dengarkan saat ini itu bisa menghasilkan hal baik dalam bagaimana kita mengelola keuangan perusahaan dalam perusahaan itu mencapai tujuannya. Demikian dari saya, terima kasih.